Merupakan mobil yang pernah kami buat first impression reviewnya. Kini kami coba di jalan, dan ini membuat kami kaget. Nonton video review ini sampai habis, karena ini adalah Subaru XV. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Subaru XV. Yes, kami sudah pernah membuat first impression videonya ini. Lengkap situ, membahas interior, mesinnya, dan lain-lain. Termasuk sejarahnya. Kalau Anda belum nonton yang itu, silahkan ditonton dulu. Ada linknya di description di bawah. Karena di situ lengkap teknis-teknis dan lain-lain. Karena pada video ini kami akan mencoba nyetir mobil crossover ini. Nonton sampai habis. Ini kami heran ya, Subaru tuh senang sekali bikin mobil-mobil seperti ini. Kenapa? Sepertinya Subaru sangat senang membuat mobil-mobil penggaruk tanah. Mulai dari Subaru Forester, Subaru Outback, dan yang terakhir ini, Subaru XV. Semua line up tersebut adalah bentuk crossover. Sepertinya Subaru juga tidak berminat membuat real SUV yang bisa ekstrim off-road. Ya, semi-semi saja lah off-roadnya. Jadi Subaru sepertinya senang membuat mobil-mobil yang sedikit-sedikit off-road, namun masih bisa kencang. Jadi Subaru Forester itu adalah crossover yang SUV. Kalau Subaru Outback itu adalah crossover station wagon. Nah, kemudian ini adalah subcompact crossover karena dia compact. Jadi ini kurang lebih ya adiknya si Forester. Sama-sama pakai Subaru Global Platform dan ini platformnya lebih mendekati ke justru Subaru Impreza yang hatchback yang ditinggikan. Kemudian XV, apa artinya XV itu? Mungkin kan orang Jepang itu nggak bisa ngomong C, kan crossover vehicle. Dia nggak bisa ngomong C, jadi XV. Crossover. Oh iya, bisa jadi begitu crossover vehicle. Tapi kami nggak tahu itu. Mungkin kalau Anda mengetahui silakan komentar di bawah. Apa maksudnya XV? Apa maksudnya nama XV? Kami jadi teringat untuk membahas crossover. Apa itu crossover? Crossover. Istilah ini muncul pertama kali di Amerika Utara. Untuk mobil-mobil yang sebetulnya berformat unibody atau sasis yang menyatu dengan bodinya. Namun punya kemampuan jelajah yang lebih jauh daripada mobil penumpang biasa. Berbeda dengan SUV yang bodinya terpisah dari sasisnya. Mobil yang pertama kali disebut crossover itu adalah Matra Rancho di tahun 1977 atau AMC Eagle di tahun 1979. Namun sekarang istilah crossover menjadi agak rancu karena di zaman sekarang crossover itu banyak disebut SUV. Jadi yang namanya crossover ya ini adalah mobil unibody atau monokok yang tinggi, ini crossover. Kalau SUV yaitu ada dua layer nih, yang bawah leather frame dan atas bodinya. Itu SUV, tapi dulu sekarang mobil-mobil yang agak tinggi-tinggi sedikit, besar-besar sedikit udah dibilang SUV. Nah, ini tetap layak dibilang crossover. Suatu mobil yang bisa kencang, tidak seperti SUV, yang ground clearance-nya tinggi, bisa off-road tipis, dan bonus besar untuk mobil yang ini adalah all-wheel drive, karena ini adalah Subaru. Ya kita coba aja langsung. Iya, penasaran sekali sejak bikin first impression review. Pengen sekali nyobain mobil ini. Nih kita sekarang mempraktekkan turunan di keluar mall turunan. Hill descent kontrolnya main karena posisinya aktif. Tuh kedip-kedip. Tuh dia bermain ABS-nya main ngerem. Ngerem enggak. Langsung kita coba fungsi off-roadannya di dalam mall. Subaru XV ini posisi duduknya tuh enak sekali menurut kami karena posisinya tinggi, setirnya bisa ada teleskopiknya lumayan jauh, jadi setir dengan badan tuh nggak terlalu jauh, pas megangnya. Duduknya juga electric seatnya di driver side itu lengkap, termasuk naik turun ngedongain ininya, depannya aja, jadi duduknya tuh pas, enak. Kemudian pandangannya itu sangat luas sekali. Dashboardnya tuh terasa rendah, nih kami posisinya tuh udah paling pendek nih. Ini shoulder dari door panelnya juga rendah, kacanya besar-besar, sehingga ada rasa commandingnya.
Subaru ini selalu dengan sen di sisi sebelah kiri macam mobil Eropa ya. Tapi nggak tahu kenapa kami sejak waktu nyetir Forester, nyetir XV, nyetir BRZ itu selalu salah ngesen tuh di kanan, karena mobil ini masih tetap terasa mobil-mobil Subaru, masih tetap terasa mobil Jepang. Jadi refleks aja ngesen di kanan, nyalain wiper terus. Ya, ingat sen di kiri, pengaturan lampu-lampu dari kiri, lampunya ada auto, wipernya juga ada auto. Jadi semuanya termanjakan mobil ini. Cuma sayangnya karena ini belum yang EyeSight ya, jadi ada dua versi, ada dua tipe Subaru XV ini, yang EyeSight dan yang non EyeSight. Tapi opsi yang didapatkan sama semua kecuali urusan EyeSight dan beberapa fitur-fitur safety yang berkaitan dengan EyeSight. Speedometer masih belum full LCD ya, lumayan ada MID berwarnanya di tengah, tapi nggak apa-apa. Kami tuh lebih suka ngelihat jarum daripada layar ya. Ini jarum jelas gitu, terang. Ini sekarang lagi kecepatan 60, RPM lagi 1100, jelas kalau jarum itu. Kadang-kadang kalau LCD tuh karena suka bisa berubah-ubah bentuk, jadi agak susah dihafal untuk orang yang sudah tua. Kami nggak tua, maksudnya ini lebih enak dilihatnya, jarum lebih enak dilihatnya dibanding dengan LCD. Sayang sekali unit yang kami review ini adalah Subaru XV yang non-EyeSight. Jadi kami tidak bisa mengulas seberapa baik dan halusnya sistem keamanan aktif di Subaru XV. Nah, pada saat lampu merah begini, kita tinggal pencet AVH. AVH ini Automatic Vehicle Hold, Auto Vehicle Hold. Ya pokoknya ini akan menghentikan mobil walaupun di D, mobilnya nggak maju kalau kita ngelepas rem. Nah, kita lihatnya ada motor-motor di sekitaran, bunyinya tuh masih agak masuk sebenarnya. Kedap, cukup kedap tapi nggak kedap sekali. Nada-nada tinggi seperti suara mesin motor tuh agak masuk. Mungkin karena kacanya tuh besar-besar gitu. Dan kami suka penglihatan ke depan nih, pilar A-nya nih cukup kurus gitu, nggak jadi blind spot. Dan kacanya tuh saking besarnya nggak nyampe sini nih, tetap dipakein kaca lagi, ada kaca segitiga lagi untuk mengurangi blind spotnya. Kami sudah mereview Subaru Forester dan kami sudah merasakan performa mesinnya. Bagaimana dengan Subaru XV? Apakah lebih baik daripada kakaknya? Atau bahkan... Karena ini adalah mesin yang sama dengan yang terpasang di Subaru Forester, mobil ini kenceng. Kenapa? Karena di Forester tuh biasa-biasa aja tenaganya. Nah, ini mobil bodinya lebih kecil, lebih ringan, pakai mesin drivetrain yang sama. Jadi pasti lebih kencang. Dan bener, rasa nyetirnya jadi jauh lebih enak dibanding dengan Forester karena tenaganya ada ekstra sedikit. Ini kalau kita gaspol lebih melaju dibandingkan dengan Forester. Kami nggak bilang kencang sih, lebih melaju aja. Ini driving mode yang E, Intelligent. Kalau kita ubah ke S, ya, gearboxnya jadi standby di RPM yang lebih tinggi, jadi terasa lebih responsif. Dan ini ada shiftingnya itu, walaupun ini CVT, jadi dia mensimulasikan ini seperti gearbox otomatis biasa. Oke, kita coba 0 ke 100 km per jamnya mesin Forester di bodi yang kecil ini. Oke, tanpa nahan rem kita langsung gaspol. Apa yang terjadi? Aduh ya, bawahnya tetap berat seperti di Forester. Ada ngoper-ngopernya gitu. 11,69 detik 0 ke 100 km per jam tanpa menahan rem. Dengan AC nyala, suhu paling dingin tapi blowernya 1. Tanpa menahan rem itu biar mobilnya nggak gampang rusak. Menahan rem itu adalah penyiksaan. Dan dengan menahan rem itu bisa jadi lebih kencang sebenarnya 0 ke 100-nya. Nahan rem nggak ya? Dan traction controlnya off. Coba aja. Karena bawahnya tuh berat sekali, rasanya tuh dari 2000 ke 4000-nya tuh agak berat. Tegas dikit. Masih ada ngedennya gitu. Tapi kayaknya lebih cepat. 11,61, sedikit lebih cepat. Tapi kami nggak berani nginjek gas dalam-dalam pas lagi nahan remnya.
ya udahlah. Oke, performa mesinnya kami nilai sedikit lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan Subaru Forester karena faktor bobot mobil yang lebih ringan. Namun bagaimana dengan handling dan suspensinya? Di aspal, lumayan oke. Lumayan stabil ini. Lumayan stabil. Itu berkat mesinnya ada di bawah ya, mesin boxer dari Subaru, titik beratnya itu rendah. Jadi mobilnya lebih stabil, walaupun ini mobil crossover yang tinggi. Luar biasa. Senang nyetir mobil yang stabil gitu. Tapi tinggi itu. Tapi apakah nyaman? Menurut kami ini mobil nyaman. Ya. Di kecepatan tinggi itu nyaman. Kecepatan segini nih, di 60 gitu, jalan bergelombang-gelombang dikit, nyaman. Tapi di kecepatan yang rendah, di jalanan yang agak biasa-biasa aja tuh terasa getarannya. Jadi untuk getaran yang halus dia agak sedikit lebih keras. Tapi untuk goncangan gelombang yang besar, ya seperti Poldur ini, terasa empuk. Rasa setirnya memang feedback itu tidak banyak. Setirnya itu ya setir model-model nyaman, jadi nyetir mobil yang tidak terlalu direct, minim feedback itu nyaman. Tapi bukan berarti kosong. Ini terasa ada isinya tapi nyaman. Ya, berarti masih ada directnya sedikit dan feedbacknya sih enggak, direct aja. Oh iya, radius putarnya ini nggak yang terbaik, tapi masih oke, masih bisa diterima. Ini adalah crossover dengan symmetrical all-wheel drive khas Subaru. Ya, sistem penggerak ini dikhususkan untuk mesin boxer yang secara simultan menggerakkan keempat rodanya untuk mendapatkan traksi yang terbaik di jalan basah maupun licin. Apakah bisa digunakan untuk off-road? Kami coba langsung ke habitatnya. Ini jalan tanah sekarang. Kita aktifkan off-road mode, X mode, tuh snow dan dirt. Tuh hill descent control sudah bermain. Ngerem. Asik tanah-tanah tuh begini. Nyaman kan mobilnya? Nyaman kalau di tanah-tanah begini tuh. Pas. Tapi kalau traction control dimatiin, lebih seru lagi. Ini kalau kita pencet satu mode lagi, Deep Snow Mud, ini traction controlnya mati. Asik ini bisa di tanah. Mobil ini bisa di tanah-tanah licin seperti ini. Ya jangan kasih off-road ekstrim, bukan tempatnya off-road ekstrim itu. Jadi kalau Anda tinggal di daerah, jalanannya agak rusak dan suka masuk tanah-tanah, ini mobil yang tepat. Cuma ada satu masalah. Kalau misalnya kita naik turun dari mobilnya kotor, ingat-ingat celana tuh jangan nyentuh ini. Jadi ikutan kotor nanti. Karena begitu pintunya ditutup, ini tuh nggak ikut nutup. Overall itu kami suka nyetirnya ini di dalam kota. Ukurannya pas, tidak besar-besar amat. Lebarnya pas, panjangnya pas, duduk belakang masih oke, nyetirnya enak, empuk, stabil. Tapi klaksonnya masih tin, ya nggak apa-apa. Tinnya bukan tin yang jelek. Ada Apple CarPlay, Android Auto. Walaupun Apple CarPlay masih pakai kabel, tidak masalah. Kabel kadang-kadang lebih baik daripada yang wireless, karena yang wireless suka putus-putus kadang-kadang. Dan dilepasnya susah kalau yang wireless itu. Maunya connect aja terus. Kalau kabel ini jelas, mau disconnect ya tinggal dicopot. Kalau mau connect tinggal dipencet. Dicolok. Ada layar kecil yang multifungsi. Jadi intinya buat hari-hari Anda ingin nyari mobil untuk nyetiran sendiri, kami rekomen sih mobil ini. Overall, mengenai Subaru XV, tadinya kami pikir kami tidak akan suka, ternyata kami suka mobil ini. Menurut kami Subaru XV punya kelas sendiri. Memang Toyota Corolla Cross membayangi Subaru XV, tapi tetap saja dengan kemampuan all-wheel drive, jadinya mobil ini cukup superior di kelasnya. Harga Subaru XV dengan EyeSight adalah 499.500.000 dan yang non EyeSight adalah 449.500.000. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa overland ke daerah-daerah di Indonesia. Walaupun mobil ini tidak kencang, tapi mobil ini paling pas karena ini adalah all-wheel drive, bukan
front wheel drive. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.